Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Langsung saja ya. Salah satu bentuk interaksi dari negara-negara ASEAN adalah terjalinnya sebuah kerjasama antar negara ASEAN. Apa itu kerjasama antar negara? Kerjasama antar negara yaitu terjalinnya hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Dalam kerjasama antar negara ini terdapat faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Apa saja faktor pendorongnya? Yang pertama yaitu adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Misalnya seperti apa? Contoh, ada dua negara yang memiliki sumber daya alam yang sama, maka dibentuklah kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam yang dimilikinya tersebut. Kemudian contoh yang kedua, misalnya Indonesia yang kita kenal sebagai negara agraris mengekspor sayuran ke Singapura, dan Singapura yang teknologinya lebih tinggi mengekspor peralatan elektronik ke Indonesia. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Contohnya adalah dibentuknya kerjasama ASEAN di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kondisi geografis yang sama. Kemudian ada juga faktor penghambatnya. Apa saja? Yang pertama adalah adanya perbedaan ideologi. Kemudian adanya konflik dan peperangan dan adanya kebijakan protektif dalam negara. Yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Itu semua bisa menghambat adanya kerjasama antar negara. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN? Kerjasama bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Bentuk-bentuk kerjasamanya adalah diantaranya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, bahkan juga festival film ASEAN. Kemudian ada juga penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Ada juga kerjasama di bidang politik dan keamanan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN atau The Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Dalam bahasa Indonesianya artinya zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas. Selain itu, ada juga ARF atau ASEAN Regional Forum yang bertujuan untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah diantaranya Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Kemudian ada juga pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Dan ada juga kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan, yaitu pada tahun 2015 ada ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur, Bali, yang dihadiri oleh beberapa organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan dari Korea Selatan. Kemudian ada juga penawaran beasiswa pendidikan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada juga olimpiade di bidang pendidikan, contohnya yang diadakan oleh Pertamina pada tahun 2015. Nah, kerjasama yang terjadi ini memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan di negara-negara ASEAN.
Di bidang apa saja? Yaitu di bidang ekonominya, sosial, budaya, politik, dan juga pendidikannya. Untuk bidang ekonominya, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar yang dinamakan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang secara bertahap MEA ini membuka peluang suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Kemudian nantinya diharapkan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Pengaruh pada bidang sosialnya, contohnya, pada tahun 2015, ribuan warga Myanmar mengungsi ke negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini dikenal sebagai manusia perahu. Nah, ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu tersebut untuk tinggal di negaranya atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Kemudian di bidang budayanya, contohnya diadakannya Festival Budaya ASEAN yang digelar di Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013 yang diikuti oleh 9 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Indonesia. Yang kedua, diadakannya perkemahan budaya serumpun ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang terakhir adalah diadakan festival musik atau event-event musik lainnya di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh kerjasama lainnya yaitu di bidang politik, diantaranya adalah adanya sengketa perbatasan wilayah, seperti kasus Pulau Natuna dan kasus Sipadan dan Ligitan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Namun, negara-negara yang bersengketa ini harus terus mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi agar tetap terciptanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir, pengaruhnya di bidang pendidikan, yaitu bertambah majunya pendidikan di negara ASEAN sebagai akibat dari adanya program beasiswa antar negara ASEAN. Dan juga selain itu, di kalangan pelajar juga tumbuh persaingan yang sehat dengan diadakannya Olimpiade Sains antar negara ASEAN. Nah, terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN, yaitu melalui 3 pilar ASEAN. Apa saja 3 pilar tersebut? Yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, kerjasama dalam bidang ekonomi, dan kerjasama dalam bidang sosial budaya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita ketemu lagi pada pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.